Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Dunia ini penuh dengan tempat-tempat yang menantang logika dan ilmu pengetahuan, mengundang rasa ingin tahu yang tak terpuaskan. Dari kuil kuno yang tampak menggantung di udara, hingga menara misterius yang menyimpan rahasia zaman. Lokasi-lokasi ini menyimpan sejarah yang belum terungkap sepenuhnya. Bayangkan, kuil gantung Heng San di Tiongkok berdiri megah di tebing curam selama lebih dari 1.500 tahun. Atau menara gadis di Azerbaijan dengan tonjolan batu misteriusnya yang memicu berbagai teori. Keberadaan struktur-struktur ini bukan hanya tantangan bagi arkeolog dan ilmuwan, tetapi juga bagi sejarah tentang apa yang mungkin terjadi di masa lampau. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas untuk kalian beberapa tempat paling misterius di dunia yang hingga kini masih sulit dijelaskan oleh para ilmuwan. Dari cerobong misteri di Pulau Labuan yang berdiri tanpa tujuan jelas, hingga terowongan Jepang di Baguio yang menyimpan rahasia bawah tanah dari masa Perang Dunia II. Tapi sebelum masuk ke inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya ya guys. Kuil gantung Heng San. Kuil gantung Heng San yang terletak di Provinsi Shaanxi, Tiongkok adalah salah satu penemuan arsitektur paling menakjubkan di dunia. Kuil ini dibangun di sisi tebing Gunung Heng San sekitar 75 meter di atas tanah, memberikan kesan seolah-olah menggantung di udara. Lokasinya yang unik telah menjadi subjek kajian para ilmuwan dan arkeolog. Kuil ini merupakan satu-satunya tempat ibadah yang menggabungkan 3 agama tradisional Tiongkok, yaitu Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme, menjadikannya pusat spiritual yang penting selama berabad-abad. Bangunan kuil ini didirikan lebih dari 1.500 tahun yang lalu pada masa dinasti Wei Utara. Struktur kuil yang tampak menggantung ini didukung oleh balok-balok kayu ek yang ditanam ke dalam lubang-lubang di tebing, sebuah teknik konstruksi yang sangat maju pada zamannya. Teknik ini tidak hanya memungkinkan kuil untuk bertahan dalam kondisi cuaca ekstrim, tetapi juga memberikan stabilitas luar biasa meskipun terletak di lokasi yang sulit diakses. Dengan lebih dari 40 aula dan pavilion, kuil ini mencakup area seluas 152,5 meter persegi dan terhubung oleh koridor serta jembatan sempit yang menambah keindahan dan kompleksitasnya. Secara geografis, kuil ini terletak di daerah pegunungan yang memberikan perlindungan alami dari banjir dan cuaca buruk. Keberadaannya di tebing juga membuatnya terlindung dari erosi air hujan dan sinar matahari langsung. Hal ini memungkinkan warna asli dan struktur bangunan tetap terjaga selama berabad-abad. Selain keajaiban arsitekturalnya, kuil ini juga dikelilingi oleh berbagai misteri dan fenomena yang sulit dijelaskan. Misalnya, meskipun posisinya tampak berbahaya, kuil ini telah bertahan dari berbagai gempa bumi tanpa mengalami kerusakan berarti. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang teknik konstruksi kuno yang digunakan dan bagaimana para pembuatnya mampu memperhitungkan kekuatan alam dengan begitu tepat. Beberapa teori menyebutkan bahwa posisi kuil yang terlindungi oleh tebing membantu meredam getaran gempa. Namun hal ini masih menjadi subjek penelitian lebih lanjut. Menurut legenda setempat, kuil ini dibangun oleh seorang biksu bernama Liaoran pada akhir dinasti Wei Utara. Liaoran dikatakan telah memiliki lokasi kuil di tebing Gunung Heng San sebagai tempat untuk meditasi dan perlindungan dari banjir besar yang sering melanda daerah tersebut. Selain cerita tentang Liaoran, legenda lain menyebutkan adanya roh-roh penjaga gunung yang melindungi kuil dari bahaya. Roh-roh ini dianggap sebagai entitas supernatural yang menjaga kuil dari kerusakan akibat bencana alam seperti gempa bumi dan badai. Keberadaan roh-roh ini dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai alasan mengapa kuil bisa bertahan selama berabad-abad tanpa mengalami kerusakan yang signifikan. Menara Gadis. Menara Gadis, atau yang dikenal secara lokal sebagai Kizkalasi, merupakan struktur arsitektur ikonik yang menjulang di pusat kota tua Baku, Azerbaijan. Terletak di tepi Laut Kaspia, menara silinder batu ini memiliki ketinggian 29,5 meter dan diameter 16,5 meter di bagian dasarnya. Diperkirakan dibangun pada abad ke-12, meskipun beberapa ahli berpendapat bahwa fondasi awalnya mungkin berasal dari abad ke-7 atau ke-8. Menara Gadis telah menjadi simbol kota Baku dan ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2000. Struktur unik ini terdiri dari 8 tingkat, masing-masing dengan ruangan melingkar dan lubang ventilasi.
Dinding luar menara memiliki ketebalan 5 meter di bagian bawah dan secara bertahap menipis hingga 4 meter di bagian atas. Salah satu fitur yang paling membingungkan dari Menara Gadis adalah tonjolan batu berbentuk trapesium yang memanjang dari dasar hingga puncak menara di sisi timur. Fungsi dan tujuan dan tonjolan ini masih menjadi subjek perdebatan di kalangan para ahli. Beberapa teori menyatakan bahwa tonjolan ini berfungsi sebagai penguat struktural. Sementara yang lain berspekulasi bahwa itu mungkin memiliki tujuan astronomi atau pertahanan. Nama Menara Gadis sendiri telah memicu berbagai legenda dan mitos tentang asal-usul dan tujuan pembangunannya. Salah satu cerita yang paling populer mengisahkan tentang seorang putri yang melompat dari puncak menara untuk menghindari pernikahan yang tidak diinginkan. Struktur internal menara dengan ruangan-ruangan melingkar yang terhubung oleh tangga batu menimbulkan pertanyaan tentang penggunaannya. Beberapa ahli berpendapat bahwa ruangan-ruangan ini mungkin digunakan untuk ritual keagamaan. Sementara yang lain menyatakan bahwa ruangan-ruangan tersebut mungkin berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau tempat tinggal. Misteri lain yang menyelimuti Menara Gadis adalah sistem pasokan air yang canggih yang ditemukan di dalamnya. Di dalam menara ini ditemukan sumur dengan diameter 0,7 meter dan kedalaman 21 meter. Sumur ini terletak di lantai kedua menara dan memiliki pintu masuk di dasar tingkat dasar. Permukaan ini diinterpretasikan sebagai struktur penampungan air hujan dan airnya dikatakan bersih serta segar meskipun lokasinya dekat dengan laut. Selain itu, terdapat sistem pipa keramik yang rumit yang mengalir dari ceruk-ceruk menara menuju sumur tersebut. Pipa-pipa ini berfungsi sebagai sumber pasokan air dan masih dalam bentuk aslinya. Keberadaan sumur dan sistem pipa ini menunjukkan tingkat keahlian teknik yang tinggi pada masa pembangunan Menara Gadis yang sudah terkenal dengan sejarah dan arsitekturnya yang unik. Cerobong misteri di Pulau Labuan. Cerobong misteri Labuan adalah salah satu dari banyak penemuan yang membingungkan para ilmuwan di seluruh dunia. Terletak di Pulau Labuan, Malaysia Timur, cerobong ini berdiri setinggi 100 kaki dan terbuat dari bata merah. Meskipun tampak seperti struktur arsitektur konvensional dengan bentuk persegi dan dasar lengkung ganda, tujuan pembangunannya masih menjadi teka-teki. Berbagai teori telah diajukan untuk menjelaskan keberadaan cerobong ini, mulai dari mercusuar yang tidak biasa hingga menara lonceng. Namun, teori yang paling masuk akal adalah bahwa cerobong ini terkait dengan industri pertambangan batu bara yang gagal di pulau tersebut selama masa kolonial Inggris. Pada saat itu, pembuatan batu bata adalah kegiatan umum yang dilakukan oleh tahanan. Dan batu bara diperlukan untuk membakar klin dalam fasilitas pembuatan batu bata. Namun, industri pertambangan batu bara di Labuan runtuh pada tahun 1911 karena kurangnya keuntungan dan pemeliharaan bangunan yang buruk. Semua fasilitas pembuatan batu bata dihancurkan dan pemukiman di titik batu bara pulau itu punah. Cerobong ini mungkin merupakan peninggalan terakhir dari era tersebut. Anehnya, tidak ada yang mengingat latar belakang cerobong ini lebih dari 120 tahun kemudian. Menambah lapisan misteri pada struktur ini. Penemuan seperti cerobong misteri Labuan menantang teori yang berkembang selama ini tentang kemampuan teknik manusia zaman dulu. Apakah mungkin bahwa pengetahuan pembangunan tertentu telah hilang seiring waktu? Atau apakah kita hanya belum menemukan bukti yang tepat untuk menjelaskan tujuan asli dari struktur-struktur ini? Pertanyaan-pertanyaan ini tetap belum terjawab, membuat cerobong ini masih menjadi salah satu tempat misterius yang masih sulit dijelaskan oleh para ilmuwan. Situs Sarsky Kurgan. Situs Sarsky Kurgan adalah kompleks pemakaman kuno yang terletak di padang rumput Kazakhstan. Kurgan sendiri merujuk pada gundukan tanah atau batu yang dibangun di atas makam, umumnya ditemukan di Eurasia. Sarsky Kurgan diperkirakan berasal dari abad ke-8 hingga ke-7 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling awal dan signifikan di wilayah tersebut. Kompleks ini terdiri dari beberapa gundukan pemakaman dengan yang terbesar berdiameter sekitar 60 meter dan tinggi 10 meter. Di dalam gundukan-gundukan ini, para arkeolog telah menemukan berbagai artefak termasuk senjata, perhiasan emas, dan sisa-sisa kereta kuda. Penemuan ini memberikan petunjuk berharga tentang kehidupan dan budaya masyarakat nomaden yang menghuni stepa Kazakhstan pada zaman kuno. Ukuran dan kompleksitas gundukan-gundukan di situs Sarsky Kurgan menunjukkan adanya masyarakat dengan organisasi sosial dan sumber daya yang cukup besar. Namun, identitas pasti penghuni Sarsky Kurgan dan struktur sosial mereka masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan.
Meskipun banyak penelitian telah dilakukan, asal-usul dan makna Sarsky Kurgan masih diselimuti misteri. Salah satu teori yang paling menarik adalah bahwa situs tersebut dibangun oleh orang Yunani kuno yang tinggal di wilayah tersebut pada waktu itu. Hipotesis ini didasarkan pada beberapa faktor, termasuk gaya arsitektur gundukan yang memiliki beberapa kesamaan dengan makam yang ditemukan di Yunani kuno. Selain itu, beberapa artefak yang digali dari Sarsky Kurgan seperti perhiasan emas dan senjata menunjukkan pengaruh Helenistik. Jika teori ini terbukti benar, hal itu akan menantang pemahaman kita saat ini tentang penyebaran budaya Yunani dan jangkauan pengaruhnya pada zaman kuno. Selain itu, beberapa artefak yang ditemukan di Sarsky Kurgan menampilkan keahlian dan teknologi yang sulit dijelaskan dengan pemahaman para ahli tentang perkembangan budaya di wilayah tersebut pada masa itu. Misalnya, beberapa perhiasan emas menunjukkan teknik pengerjaan logam yang sangat canggih, memunculkan pertanyaan tentang asal-usul pengetahuan tersebut. Misteri-misteri ini menjadikan Sarsky Kurgan salah satu situs arkeologi yang paling menarik dan sulit terpecahkan di dunia. Terowongan Jepang di Baguio. Terowongan Jepang di Baguio adalah sebuah jaringan lorong bawah tanah yang rumit, dibangun selama Perang Dunia II oleh pasukan Jepang. Terletak di jantung kota Baguio, Filipina, terowongan ini menjadi saksi bisu sejarah kelam pendudukan Jepang dan menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan hingga kini. Meskipun beberapa bagian telah dibuka untuk umum sebagai objek wisata sejarah, sebagian besar lorong-lorong tersebut tetap tertutup, menyembunyikan rahasia dan teka-teki yang membingungkan para ilmuwan. Lorong-lorong bawah tanah ini dibangun dengan tujuan untuk melindungi tentara Jepang dan menyimpan persediaan logistik selama perang. Diperkirakan terowongan ini memiliki panjang total mencapai beberapa kilometer dengan ruangan-ruangan yang berfungsi sebagai barak, ruang penyimpanan amunisi, pusat komunikasi, bahkan rumah sakit darurat. Beberapa artefak peninggalan perang seperti senjata, peralatan medis, dan perlengkapan tentara ditemukan di dalam terowongan, memberikan gambaran sekilas tentang kehidupan para tentara Jepang di masa itu. Namun kompleksitas struktur terowongan dan banyaknya lorong yang belum dijelajahi menimbulkan pertanyaan yang sulit dipecahkan. Para ahli sejarah dan arkeolog masih belum mampu memetakan secara lengkap jaringan terowongan ini. Salah satu misteri terbesar yang menyelimuti terowongan Jepang di Baguio adalah keberadaan ruangan-ruangan tersembunyi yang diduga kuat menyimpan harta karun peninggalan perang. Rumor tentang emas, permata, dan dokumen penting yang disembunyikan di dalam terowongan telah beredar selama puluhan tahun, menarik minat para pemburu harta karun dari seluruh dunia. Meskipun belum ada bukti konkret yang ditemukan, cerita-cerita tentang harta karun tersebut terus hidup di kalangan masyarakat setempat, menjadikannya salah satu tempat paling misterius di dunia yang masih belum dapat dijelaskan oleh para ilmuwan. Obelisk Odzun. Obelisk Odzun adalah monumen kuno yang terletak di desa Odzun, Provinsi Lori, Armenia. Monumen ini berdiri di dekat gereja Odzun, sebuah basilika Armenia yang berasal dari abad ke-6 hingga ke-8. Obelisk ini terdiri dari dua stele vertikal yang menjulang dari platform persegi panjang, dihiasi dengan ukiran rumit yang menggambarkan berbagai figur dan motif. Meskipun telah dipelajari selama bertahun-tahun, asal-usul dan tujuan obelisk Odzun tetap menjadi misteri yang membingungkan para ilmuwan. Salah satu aspek yang membuat obelisk Odzun begitu sulit dipecahkan adalah makna di balik ukiran-ukirannya. Beberapa ahli percaya bahwa ukiran tersebut menggambarkan adegan-adegan religius, mungkin terkait dengan kekristenan atau kepercayaan pagan Armenia kuno. Figur-figur manusia, salib, dan motif-motif seperti anggur dan delima telah ditafsirkan sebagai simbol-simbol keagamaan. Namun, interpretasi ini masih diperdebatkan, dan beberapa peneliti berpendapat bahwa ukiran tersebut mungkin memiliki makna sekuler atau bahkan bersifat dekoratif. Selain itu, teknik pembuatan obelisk ini juga menimbulkan pertanyaan. Bagaimana orang-orang pada masa itu mampu mengangkat dan mendirikan stele yang begitu besar dan berat dengan teknologi yang terbatas? Lebih lanjut, tanggal pasti pembangunan obelisk ini juga masih belum jelas. Beberapa ahli memperkirakan obelisk ini dibangun pada abad ke-5 atau ke-6 Masehi, sementara yang lain berpendapat bahwa monumen ini mungkin jauh lebih tua. Kurangnya catatan sejarah yang lengkap dan akurasi metode penanggalan yang terbatas menyulitkan para ilmuwan untuk menentukan usia obelisk ini dengan pasti. Ketidakpastian ini semakin menambah lapisan misteri pada obelisk Odzun dan memicu berbagai spekulasi tentang asal-usul dan fungsinya. Mungkinkah obelisk ini merupakan penanda astronomis,
monumen pemakaman, atau bahkan tempat pemujaan kuno? Hingga saat ini jawabannya masih tersembunyi dalam kabut waktu. Kuil Damanhur. Damanhur, sebuah nama yang mungkin belum begitu familiar di telinga banyak orang, merupakan sebuah komunitas spiritual dan ekodesa yang terletak di kaki Bukit Alpen Selatan, Italia Utara. Didirikan pada tahun 1975 oleh Oberto Airaudi, Damanhur dikenal dengan kuil bawah tanahnya yang rumit dan megah yang disebut sebagai kuil Damanhur atau yang dalam bahasa Indonesia disebut kuil manusia. Kuil ini merupakan sebuah labirin bawah tanah yang luas, dipenuhi dengan ruang-ruang megah, mosaik yang indah, lukisan-lukisan penuh warna, dan patung-patung yang mengagumkan. Kompleksitas dan keindahan kuil manusia ini menjadikannya salah satu tempat paling misterius di dunia yang hingga kini masih membingungkan para ilmuwan dan peneliti. Apa yang membuat kuil Damanhur begitu membingungkan para ilmuwan adalah kompleksitas struktur dan dekorasinya. Terdiri dari 9 ruangan bawah tanah yang saling terhubung, kuil ini dihiasi dengan mural, mozaik, patung, dan kaca patri yang memukau. Setiap ruangan memiliki tema dan makna simbolisnya sendiri, menggambarkan berbagai aspek perjalanan spiritual manusia dan hubungannya dengan alam semesta. Hall of the Earth, misalnya, didedikasikan untuk elemen tanah yang menampilkan pilar-pilar besar yang diukir dengan sosok pria dan wanita. Hall of the Water dihiasi dengan air terjun dan kolam, melambangkan fluiditas dan transformasi. Sedangkan Hall of Mirrors merefleksikan cahaya dalam berbagai spektrum warna, yang menciptakan ilusi optik yang menakjubkan. Selain keindahan estetikanya, kuil Damanhur juga menyimpan misteri seputar proses pembangunannya. Bagaimana mungkin sebuah proyek konstruksi berskala besar seperti ini bisa dilakukan secara rahasia selama bertahun-tahun tanpa diketahui oleh otoritas setempat? Bagaimana para pembangunnya yang sebagian besar adalah seniman dan sukarelawan mampu menciptakan struktur serumit ini dengan peralatan sederhana? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan dan arkeolog. Beberapa berpendapat bahwa pembangunan kuil ini melibatkan teknik arsitektur dan rekayasa yang canggih, sementara yang lain menduga adanya bantuan dari kekuatan supernatural. Hingga kini belum ada penjelasan ilmiah yang memuaskan mengenai proses pembangunan kuil Damanhur. Henge Thornborough. Henge Thornborough adalah kompleks monumen Neolitikum yang terletak di North Yorkshire, Inggris. Situs ini terdiri dari 3 henge melingkar besar yang tersusun dalam garis lurus sepanjang lebih dari 1 mil. Bersama dengan berbagai struktur kuno lainnya, termasuk kursus, gundukan kuburan, dan pemukiman. Henge ini dibangun sekitar 5.000 tahun yang lalu, menjadikannya lebih tua dari Stonehenge. Setiap henge dibangun oleh tanggul tanah melingkar yang besar dengan parit di bagian dalamnya. Tanggul-tanggul ini awalnya menjulang tinggi, mungkin mencapai ketinggian 4 meter, dan dulunya dilapisi dengan gipsum yang berkilauan, sehingga tampak seperti cincin cahaya putih cemerlang di bawah sinar matahari. Meskipun para arkeolog telah melakukan penggalian dan penelitian ekstensif di Thornborough, tujuan pasti dari konstruksi henge ini tetap menjadi misteri yang sulit dipecahkan. Salah satu aspek yang membuat Thornborough begitu membingungkan adalah keselarasannya yang presisi. Ketiga henge tersebut tidak hanya tersusun dalam garis lurus yang hampir sempurna, tetapi orientasinya juga tampak terkait dengan fenomena astronomi. Pintu masuk henge sejajar dengan terbitnya bintang Sirius dan titik balik matahari musim dingin, menunjukkan bahwa pembangunan Thornborough memiliki pengetahuan astronomi yang canggih. Salah satu beberapa peneliti berpendapat bahwa tata letak henge mencerminkan konstelasi bintang di langit malam, seperti sabuk Orion. Kompleksitas pengetahuan astronomi yang terlibat dalam konstruksi Thornborough menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan masyarakat Neolitikum. Bagaimana mereka bisa mencapai tingkat presisi seperti itu dalam pengamatan langit? Apa arti penting dari keselarasan astronomi ini bagi kepercayaan dan ritual mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini terus membingungkan para ilmuwan hingga saat ini. Selain keselarasan astronomisnya, misteri lain yang menyelimuti Thornborough adalah kurangnya bukti aktivitas domestik di situs tersebut. Tidak seperti banyak situs Neolitikum lainnya, sedikit artefak atau sisa-sisa pemukiman ditemukan di dalam henge. Hal ini menunjukkan bahwa Thornborough bukanlah tempat tinggal, melainkan lokasi yang dikhususkan untuk tujuan seremonial atau ritual. Namun, sifat pasti dari ritual-ritual ini masih menjadi teka-teki. Beberapa teori mengaitkan Thornborough dengan pemujaan leluhur, ritual kesuburan, atau observatorium astronomi kuno.
Pedang Norimitsu Odachi. Meskipun banyak pedang besar telah ditemukan, Norimitsu Odachi tetap menjadi salah satu yang paling mengesankan karena ukurannya yang luar biasa dan teknik pembuatannya yang sulit dipahami. Norimitsu Odachi adalah sebuah pedang Jepang kuno yang luar biasa besar dengan panjang mencapai 3,77 meter dan berat 14,5 kg. Pedang raksasa ini yang ditempa pada abad ke-15 saat ini disimpan di kuil Yahiko Jinja di prefektur Niigata, Jepang. Keberadaan Norimitsu Odachi telah membingungkan para ilmuwan dan sejarawan selama bertahun-tahun, menimbulkan banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai asal-usul, tujuan pembuatan, dan siapa pemiliknya. Ukurannya yang luar biasa besar jauh melebihi pedang pada umumnya, juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pedang digunakan. Apakah pedang ini benar-benar digunakan dalam pertempuran, atau hanya sebuah artefak simbolis? Norimitsu Odachi diperkirakan berasal dari abad ke-15, sebuah periode yang dikenal dengan banyak konflik dan peperangan di Jepang. Ada berbagai teori yang berkembang selama ini mengenai fungsi Norimitsu Odachi. Beberapa ahli berpendapat bahwa pedang ini mungkin digunakan dalam upacara atau sebagai persembahan kepada dewa-dewa. Sementara yang lain percaya bahwa pedang ini bisa saja digunakan sebagai senjata dalam pertempuran, meskipun ukurannya membuatnya tampak tidak praktis untuk digunakan oleh seorang prajurit biasa. Selain itu, teknik pembuatan pedang sebesar ini juga menjadi bahan diskusi yang menarik. Membuat pedang dengan ukuran dan berat seperti itu membutuhkan keterampilan dan pengetahuan metalurgi yang sangat maju pada masanya. Para pandai besi harus memiliki pemahaman mendalam tentang sifat-sifat logam dan teknik penempaan untuk menghasilkan pedang yang tidak hanya besar, tetapi juga kuat dan tahan lama. Keberadaan Norimitsu Odachi menantang pemahaman para ilmuwan selama ini tentang kemampuan teknologi masyarakat Jepang pada masa itu. Pedang ini adalah bukti nyata dari keterampilan luar biasa para pengrajin Jepang kuno dan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mereka mampu menciptakan senjata sebesar itu tanpa teknologi modern. Kuil Gantija. Kuil Gantija yang terletak di Pulau Gozo, Malta adalah salah satu struktur megalitik tertua di dunia. Dibangun selama zaman Neolitikum sekitar 3600 hingga 2500 sebelum Masehi, kuil ini memiliki usia lebih dari 5500 tahun. Hal ini menjadikannya lebih dari tua daripada piramida Mesir yang sering dianggap sebagai monumen prasejarah paling terkenal. Piramida Mesir pertama seperti piramida Djoser dibangun sekitar tahun 2630 sebelum Masehi selama dinasti ketiga Mesir. Dengan demikian, kuil Gantija mendahului piramida ini dalam hal usia dengan perbedaan sekitar 900 hingga 1000 tahun. Menunjukkan bahwa masyarakat Neolitikum di Malta telah mencapai tingkat perkembangan budaya dan teknologi yang tinggi jauh sebelum peradaban Mesir kuno membangun piramida ikonik mereka. Gantija merupakan salah satu karya arsitektur megalitik tertua di dunia. Bangunan ini tersusun dari batu-batu raksasa yang dipahat dan disusun sedemikian rupa tanpa menggunakan perekat. Teknik konstruksi yang digunakan untuk mendirikan kuil ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Dinding-dindingnya dihiasi dengan ukiran-ukiran abstrak dan simbol-simbol yang sulit dipecahkan maknanya. Beberapa artefak yang ditemukan di sekitar kuil seperti patung-patung kecil dan figurin mengisyaratkan bahwa Gantija mungkin digunakan sebagai tempat pemujaan terhadap Dewi Ibu atau untuk ritual kesuburan. Namun fungsi sesungguhnya dari kuil ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Legenda lokal yang berkembang di Pulau Gozo menceritakan bahwa kuil ini dibangun oleh seorang raksasa perempuan. Konon, sang raksasa membangun Gantija hanya dalam satu malam dengan menggunakan batu-batu yang ia bawa di atas kepalanya. Beberapa teori alternatif pun muncul, mulai dari dugaan bahwa Gantija merupakan portal waktu yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Teori ini didukung oleh beberapa kisah dan legenda lokal yang menceritakan tentang orang-orang yang mengalami perjalanan melintasi waktu di sekitar Gantija. Beberapa peneliti mengaitkan teori ini dengan adanya energi elektromagnetik yang kuat di lokasi tersebut, yang dipercaya dapat membuka celah antar dimensi. Pada tahun 1980, Gantija ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Pengakuan ini menegaskan pentingnya Gantija dalam sejarah dan budaya dunia. Lady of Els. Lady of Els, atau dalam bahasa Spanyol disebut Dama de Els, adalah sebuah patung dada wanita yang terbuat dari batu kapur. Karya seni kuno ini ditemukan pada tahun 1897 di La Alcudia, sebuah situs arkeologi di dekat Els, Spanyol. Patung ini diperkirakan berasal dari abad ke-5 atau ke-4 sebelum Masehi dan merupakan salah satu artefak paling penting dari budaya Iberia pra-Romawi. Saat ini Lady of Els dipajang di Museum Arkeologi Nasional Spanyol di Madrid.
Patung ini terbuat dari batu kapur dan memiliki tinggi sekitar 56 cm dengan detail ornamen yang sangat rumit, termasuk hiasan kepala berbentuk cakram besar di kedua sisi kepala. Detail ornamen ini menunjukkan tingkat keterampilan artistik yang tinggi dari pembuatnya. Patung ini menggambarkan seorang wanita dengan hiasan kepala yang rumit dan detail yang sangat halus yang dianggap sebagai salah satu artefak paling penting dari budaya Iberia kuno. Meskipun patung ini telah menjadi subjek penelitian arkeologis selama lebih dari 1 abad, asal-usul dan tujuan pembuatannya tetap menjadi misteri besar bagi para ilmuwan. Banyak teori yang berkembang selama ini mencoba menjelaskan fungsi dan makna dari patung ini, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar memuaskan. Beberapa ahli berpendapat bahwa Lady of Els merupakan representasi dari seorang dewi atau tokoh mitologis penting dalam budaya Iberia. Sementara yang lain percaya bahwa patung ini bisa jadi adalah potret dari seorang wanita bangsawan atau tokoh berpengaruh pada masanya. Namun semua teori masih bersifat spekulatif. Selain itu, gaya artistik Lady of Els juga menunjukkan pengaruh dari budaya lain, seperti Fenisia atau Yunani. Para ilmuwan masih terus berusaha mengumpulkan informasi lebih lanjut melalui analisis bahan dan teknik pembuatan patung ini untuk mendapatkan petunjuk baru tentang konteks sejarahnya.